Karena PPK-nya kesehatan nih Pak, misalnya, itu saya terkaget-kaget. PPK-nya itu dokter ahli kandungan. Saya prihatin karena beberapa keluhannya teman-teman Inkindo sama itu, Pak kok saya dibayar murah sekali sih Pak. Bahkan ada yang kemarin lapor ke saya 5 juta, arsitek Pak. LKPP ini ceritanya sangat luar biasa, cerita. Tapi itu cerita, bukan merupakan satu sistem, bukan menjadi satu fakta. Ini dongeng, ini fiksi, imajiner ya LKPP ini. Bahkan statement tadi dari LKPP, di bawah 80% tidak bisa digugurkan dulu, harus dievaluasi lagi. Ngapain lagi mau dievaluasi? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diizinkan saya mewakili Pak Kepala Pak. Sesuai undangan mungkin saya jelaskan dulu Bapak Pimpinan Komisi 5 dan para anggota yang hadir baik fisik maupun lewat daring. LKPP itu lembaga non-kementerian Pak, di bawah Presiden, yang tupoksi utamanya adalah menyusun kebijakan di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan sistem aplikasi pengadaan elektronik yang dikenal pengadaan secara elektronik, kemudian menyiapkan SDM di bidang pengadaan. Yang terakhir adalah memberikan pendapat dan bantuan hukum terkait permasalahan-permasalahan hukum di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Terkait isu yang akan dibahas hari ini Pak, yang pertama pengaturan pengadaan barang jasa pemerintah itu ada di Perpres 16, lanjut aja, tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang kemarin tahun 2021 direvisi menjadi Perpres 12 tahun 2021. Ini akibat terdampak Undang-Undang Cipta Kerja Pak, yang intinya kita diminta untuk memberi kesempatan usaha kecil Pak dan mikro untuk berperan lebih banyak dalam PBJ. Nah ini kita wujudkan dengan salah satu revisi yang pertama adalah paket-paket yang semula 2,5 M wajib dicadangkan untuk usaha kecil dinaikkan menjadi 15 M Pak. Kalau dulunya 2,5, sekarang 15 M. Kemudian semua kementerian lembaga dan Pemda wajib mencadangkan minimal 40% belanjanya untuk UKM. Ini kita kutip dari karena perintah Undang-Undang Cipta Kerja dan PP-nya Pak. Jadi 40% dari total APBN APBD itu harus dibelanjakan untuk UKM. Kemudian isu yang kedua adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri Pak. Kemarin Pak Presiden ada Rakornas di Bali ya, itu wajib menggunakan produk dalam negeri apabila kebutuhan barang jasa kita sudah bisa dipenuhi produk dalam negeri. Itu yang mengenai pengaturan pengadaan. Kemudian di Perpres 12 itu diturunkan lagi ada peraturan LKPP yang terkait pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, itu ada Perlem 12 tahun 2021. Ini juga merubah Perlem yang lama Pak. Kemudian lanjut. Ini potret data pengadaan kita Pak, yang kita ambil dari rencana umum pengadaan, belum semua KL Pemda itu mengumumkan di sini. Ini yang konstruksi baru 169 triliun, kemudian yang barang
1003 135,1 triliun dan jasa lainnya konsultan dan pekerjaan terintegrasi. Lanjut. Kemudian pengadaan barang jasa itu kita dari dulu sudah menegaskan bukan untuk mencari harga terendah. Jadi kita tegaskan di Perpres 16 Pak, pengadaan itu bukan cari terendah. Artinya apa? Yang dimenangkan tadi sesuai penjelasan Pak Yuda tadi, terendah yang memenuhi syarat administrasi, kualifikasi dan teknis serta harganya wajar. Kemudian kita pengadaan itu harus tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas. Itu ada 3 tujuan itu yang harus dicapai di dalam pengadaan. Nah, untuk menjamin itu, maka dalam proses pemilihan penyedia itu kita harus melihat persyaratan kualifikasi, kemudian dievaluasi penawarannya dari mulai administrasi dan teknis, kemudian yang ketiga adalah harga. Jadi itu yang harus menjadi perhatian. Kemudian khusus untuk konstruksi itu evaluasinya dikenalkan dengan sistem gugur dan ambang batas serta sistem nilai. Kalau sistem gugur itu persyaratannya ditetapkan, dievaluasi kalau memenuhi syarat, kemudian ditentukan pemenangnya dari harga yang paling rendah, yang responsif tadi. Kemudian ambang batas itu ada teknisnya, ada ambang batas minimal. Misalnya dari sisi teknis yang dinyatakan lulus teknis mempunyai skor minimal 80. Nah, kalau di bawah 80 ya harus gugur, tidak bisa dievaluasi harganya. Kemudian ada sistem nilai. Sistem nilai ini penetapan pemenangnya berdasarkan jumlah skor teknis dan harga. Jadi dibuat 2 variabel teknis dan harga, kemudian penjumlahan skor teknis dan harga yang tertinggi itulah yang menang. Jadi kalau sistem nilai ini belum tentu harga terendah itu menang, karena gabungan dari variabel teknis dan variabel harga, dan ini dilakukan untuk konstruksi yang pekerjaan terintegrasi, yang rancang bangun, desain NB, EPC. Nah, ini yang tepat dilakukan untuk sistem nilai, bukan sistem gugur dan ambang batas. Kemudian waktu yang dinilai apa? Itu kalau di konstruksi itu metode pelaksanaan, peralatan utama, personil manajerial, bagian pekerjaan yang akan disubkonkan, dokumen rencana keselamatan konstruksi K3. Lanjut. Kemudian kita memang di kedeputian saya, Pak, permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan konstruksi itu pertama penyusunan kriteria penilaian pemilihan penyedia itu kalau di PU, teman-teman Pokja PU itu sangat ahli di bidang teknisnya. Nah, ini kebanyakan yang bermasalah yang non PU, Pak. Misalnya konstruksi di kesehatan, di Kementerian Agama itu kadang Pokjanya bukan orang teknis. Ini kadang buat kriterianya terlalu ringan atau bahkan kejadian terlalu berlebihan, Pak, menghambat kompetisi. Ini yang sering terjadi, sehingga kita nanti di rekomendasinya kita selalu tolong teman-teman yang non PU kalau punya proyek konstruksi minta didampingi PU untuk membuat sejak dalam menyusun dokumen. Kemudian penawaran di bawah 80% HPS, ini di ketentuannya sudah jelas, tadi PU juga sudah membuat SE, padahal di Perpres kita itu
kalau ada penawaran di bawah 80% HPS, itu Pokja wajib melakukan klarifikasi kewajaran harga, evaluasi kewajaran harga. Dan kalau di dalam evaluasi kewajaran harga ditemukan penyimpangan yang nantinya akan mempengaruhi mutu kualitas pekerjaan, wajib digugurkan. Nah ini kebanyakan kembali lagi di lapangan Pak. Karena Pokja tadi yang non PU tadi Pak, nggak menguasai teknis Pak. Waktu melakukan klarifikasi itu tidak bisa. Terus takut menggugurkan yang terendah, gitu ya. Sehingga pokoknya di lapangan itu kalau yang non PU Pak ya, ini kita sering menyelesaikan kasus-kasus yang ada di non PU ya, itu selalu Pak saya takut nanti kalau saya menggugurkan yang terendah pasti disanggah. Kalau nggak disanggah pasti diaduin ke APH Pak. Ke APH langsung nanti dipanggil gitu kan. Padahal diaduin nggak apa-apa kalau kita jelaskan bahwa memang dia gugurnya di sini. Ada penyimpangan yang akan mempengaruhi kualitas. Itu ya harus digugurkan mestinya. Jadi kita juga sudah mendidik Pak, bekerja sama dengan seluruh APH. Kalau ada pengaduan yang seperti ini tolong jangan dipanggil dulu. Dilihat dulu lah gitu ya. Ini tidak semuanya ini korupsi gitu maksud saya gitu. Nah, ini kita selalu bekerja sama dengan APH Pak supaya tidak nakut-nakutin gitu ya. Kemudian lemahnya pengawasan pengendalian pelaksanaan kontrak. Nah ini kembali lagi Pak, ini kebanyakan terjadi di non PU Pak. Karena PPK-nya kesehatan nih Pak misalnya, itu saya terkaget-kaget. PPK-nya itu dokter ahli kandungan. Itu PPK bangun rumah sakit. Nilainya 200 miliar. Saya tanya, pernah ngelihat besi beton enggak? Belum pernah ngelihat Pak. Jadi kemudian yang sering terjadi kan ada konsultan pengawas Pak. Ini saya melihat Pak, konsultan pengawas itu tidak berperan 100% Pak. Keluhan ke saya itu konsultan pengawas di daerah itu remunerasinya terlalu kecil. Jadi konsultan pengawas itu tidak berjalan dengan baik karena saya melihat beberapa kasus yang saya tangani Pak, 15 juta aja udah ketinggian menurut teman-teman daerah Pak. Padahal kalau kita bandingkan dengan pengawas yang hotel besar-besar di Jakarta tuh Pak, itu 70 juta. Di sana 15 juta aja udah berantem dulu sama inspektorat. Sehingga kejadiannya apa? Konsultan pengawas tadi tidak bekerja 100%. Tidak ngawasi di pelaksanaan tadi Pak. Kalau yang dilakukan Pemkot Surabaya Pak, itu dia kepaksa harus meng-hire individu untuk ngecek ke lapangan. Itu yang dilakukan Kota Surabaya Pak. Padahal ada konsultan pengawas. Jadi wali kotanya itu punya 3-4 individu teknis gitu ya, untuk ngecek ke lapangan, bener nggak pekerjaannya itu. Kalau nggak bener langsung tidak boleh dibayar, dibongkar. Itu yang kita temukan di dalam pengawasan konstruksi Pak. Ini yang dikeluhkan oleh teman-teman Inkindo, teman-teman Perkindo ya, itu sangat kecil banget penghargaan terhadap konsultan pengawas. Padahal di ketentuan kita, konsultan tuh sudah kita bebaskan harga pasar. Tidak dilarang bayar 100 juta per bulan.
Bahkan kemarin saya nge-approve di Menko Pak, proyeknya Menko, PEN Pak, dana PEN itu ada yang konsultan Indonesia Pak, itu dibayar 400 juta per bulan. Karena memang keahliannya khusus dan dibutuhkan, pasarnya segitu. Nah ini saya nggak tahu teman-teman di daerah itu menganggarkan konsultan itu ya tadi, waktu bikin RAP, bikin DPA itu nggak pernah di atas 15 juta untuk konstruksi. Nah ini padahal kita boleh, Anda tidak dilarang bayar 100 juta, tidak dilarang. Nah ini nanti perlu perbaikan itu Pak. Kemudian penyedia kekurangan modal untuk melaksanakan pekerjaan. Ini sering terjadi. Lanjut. Kemudian yang kita usulkan Pak, untuk perbaikan ke depan, dan ini sudah diuji coba Pak, beberapa ini, kita terapkan skema supply by owner. Supply by owner itu gini, strategi pemaketan pekerjaan konstruksinya, kalau yang konvensional itu kan perencana, pelaksana, kemudian pengawas ya Pak. Nah kalau ini sekarang kita supply by owner itu material konstruksi, kita lelangkan sendiri. Semua material konstruksi nanti masuk katalog lokal. Ini sedang bergerak Pak, proses semua Pemda sudah kita tetapkan sebagai pengelola katalog lokal. Yang kita dorong pertama untuk tayang di katalog nanti yang tahun ini Pak, itu material konstruksi. Semen, besi beton, hot mix, aspal, dan seterusnya tayang di setiap kabupaten kota. Dan begitu masuk katalog Pak, seumur hidup sekarang Pak. Tidak perlu tender lagi. Seumur hidup tinggal dibeli. Kemudian yang kedua dengan supply by owner, paket yang kedua adalah alat berat. Alat berat kita masukin katalog. Sampai ke kabupaten kota Pak. Alat berat disewa di kabupaten A berapa kamu nawar. Ini berapa kamu nawar. Dengan seperti ini Pak, nanti peluang pengusaha lokal, kontraktor lokal Pak, akan besar. Dia tidak perlu lagi dinilai alat Pak, alatnya udah kita sediain. Dia tidak perlu diminta dukungan material, materialnya sudah kita sediain. Kemudian paket konstruksinya baru kita tenderkan. Nanti kita di pemerintah sudah, Pak Menteri BUMN sudah bikin edaran Pak, BUMN hanya boleh ikut untuk paket di atas 100 M. Dia dilarang ikut di bawah 100 M Pak. Ikut tender di bawah 100 M itu nggak boleh sekarang. Keputusan Menteri BUMN. Dengan model supply by owner ini Pak, dengan semua masuk katalog Pak, nanti akan banyak investor yang datang ke daerah itu. Pemilik AMP akan membuat AMP di masing-masing daerah Pak. Kenapa dia mau? Karena pasti kebeli. Nggak perlu tender. Gitu. Ini nanti kesempatannya yang pelaksananya bisa lebih banyak pengusaha lokal Pak. Pasti itu. Dan diuji coba di beberapa daerah Pak, itu harganya turun 50%. Kualitasnya naik 200%. Kenapa? Karena tidak akan ada yang ngakali campuran. Materialnya udah dijamin Pak. Tidak akan ada kesulitan-kesulitan pengusaha daerah untuk tadi. Alat itu udah kita sediain. Kamu jasa konstruksinya saja, pelaksana konstruksinya saja. Ini sedang kita gerakkan dan ini menjadi salah satu masuk programnya rencana aksi pencegahan korupsi di KPK Pak, untuk supply by owner ini, untuk tahun ini dan seterusnya. Kemudian menaikkan tadi gaji konsultan pengawas tadi Pak, sama perencana, sesuaikan dengan pasar. Jadi jangan, mohon maaf nih,
orang asing aja yang dibayar mahal. Harusnya yang dalam negeri itu ya sesuai pasar, Pak. Kalau pasarnya dia bisa membuktikan 100 juta ya layak dibayar 100 juta. Gitu loh. Saya prihatin karena beberapa keluhannya teman-teman Inkindo sama itu, Pak kok saya dibayar murah sekali sih Pak. Bahkan ada yang kemarin lapor ke saya 5 juta. Arsitek Pak. Di daerah dibayar 5 juta. Kok kamu mau? Ya adanya itu ya Pak. Gitu. Jadi saya prihatin banget. Lah kamu 5 juta ya bener-bener nggak menghargai gitu Pemdanya Pak. Gitu. Kemudian pendampingan dari mulai nyusun spek sampai ke serah terima hasil pihak user ya Pak, PPK, Boja, kemudian PPK waktu serah terima barang. Kalau PU saya yakin Pak, profesional tenaga ahlinya dan itunya personilnya sangat bagus. Ini yang khusus non PU Pak, karena proyek konstruksi itu kan bukan hanya di PU. Kemudian pemberian uang muka kepada penyedia, karena proyek konstruksi itu kalau nggak ada uang muka itu aneh, pasti nggak ada yang nawar Pak. Nah, ini kemarin saya terkaget-kaget, saya diajak diskusi dengan Pertamina Pak, itu nggak boleh ada uang muka, ketentuannya Pertamina. Kaget saya, kok ada yang nawar ya? Sehingga yang nawar ya pengusaha-pengusaha besar saja, yang itu nggak mungkin ada. Padahal di ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja sama PP-nya sama Pepres kita Pak untuk mendorong usaha kecil tadi, dan usaha kecil itu kebanyakan di lokal kan Pak, itu harusnya ada diberikan uang muka, bahkan uang mukanya lebih tinggi. Pak, mohon izin kalau bisa dipersingkat Pak ya. Ya baik. Kemudian ini yang lain mengenai skema pembayaran, kemudian pembinaan pelaku usaha konstruksi oleh pemerintah yang berkesinambungan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.